Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu sekalian, para ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib Islamic Masjid Islamic Center Siwal yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian kita duduk sejenak untuk melanjutkan kajian kita. Dan pada malam hari ini kita akan khusus membahas beberapa masalah atau beberapa hukum berkaitan dengan siyamur Ramadan, berkaitan dengan puasa Ramadan, karena ada kaidah di kalangan para ulama, al-ilmu muqtadul hali. Jadi ilmu yang utama adalah ilmu sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kita. Jadi ilmu yang paling afdol untuk sama-sama kita pelajari adalah ilmu sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kita. Misalnya panjenengan mau umroh misalnya, maka ketika itu ilmu yang paling afdol adalah ilmu tentang umroh. Kalau jenengan tahun 2025 ini atau 1446 Hijriah ini akan berangkat haji, maka ilmu yang paling afdol, yang paling utama panjenengan cari dan panjenengan pelajari adalah ilmu yang berkenaan dengan haji dan hukum-hukumnya. Nah, ini penting ya. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, begitu juga kalau kita mau berpuasa Ramadan ya, karena siam Ramadan tinggal 13 hari lagi kalau tidak salah ya. Ini sudah tanggal 15 ya. Sudah tanggal 16 Sya'ban ya. Berarti ya sekitar 13 hari ya. Kalau Sya'bannya 29 hari berarti kan 13 hari lagi. Ini kita sudah malam ke-17 ini ya. Maka Bapak Ibu sekalian, maka ilmu yang paling afdol untuk kita pelajari adalah ilmu yang berkenaan dengan puasa Ramadan dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Agar apa? Agar ibadah saum Ramadan kita bisa mendekati kepada kesempurnaan dan kebenaran. Tapi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu untuk kita pahami bersama
berkaitan dengan fikih Ramadan atau fikih siam adalah berkaitan dengan definisi puasa, ya, atau definisi siam, ya. Jadi lebih baiknya kita sebagai seorang muslim itu menggunakan istilah yang syar'i. Ya, istilah syar'inya apa? Saum, ya. Saum atau siam, ya. Bukan berarti tidak boleh menggunakan kata atau istilah puasa, ya. Boleh-boleh saja. Hanya saja kalau kita menyebut siam itu dengan puasa, puasa ini kan tidak terbatas, ya, definisinya, ya. Ada orang yang ketika malam menyambut malam Syuro, ya, mereka jalan kaki dari Pacitan ke Solo, ya, untuk mengikuti ya, kebo, kirap kebo, ya, kan kiai, ya, kebo, ya. Mosok kebo dibilang kiai, itu kan seharusnya yang punya gelar kiai ngamuk seharusnya, ya. Tapi kok saya lihat di Solo ini tenang-tenang aja. Artinya kiai karo kebo, yo. Karena kebonya juga dikasih nama apa? Kiai Selamat. Nah, wallahu a'lam, ya. Apakah itu kiai khusus, kebonya dikei jeneng kiai khusus lambung. Nah, ya. Lah yang pernah saya ketahui, orang-orang yang jalan kaki dari Pacitan, ya, bahkan ada yang dari Gerobokan, ya, bahkan ada yang dari Ngawi, ada yang dari Wonogiri, itu jalan kaki ke Solo beberapa hari sebelum kirap kebo ini, ya, itu ternyata mereka berpuasa, Pak. Mereka poso, ya. Namanya, jadi kalau diajak bicara dengan sapa gitu, mau kemana Pak? Temu nih Bah, ya. Nggak, itu nggak akan jawab karena dia sedang poso bisu, poso bisu, ya. Artinya itu juga puasa menurut mereka. Poso bisu itu yang nggak ngomong, nggak diajak bicara, nggak akan menjawab karena dia apa? Juga disebut dengan puasa, ya. Ada juga orang yang ingin menuntut ilmu tertentu, ya, ilmu kebal, ilmu pesugihan, ilmu kecantikan, ilmu hilang, ya, ilmu, ya. Itu juga ternyata di antara syaratnya adalah apa? Ya poso, ya, puasa. Artinya puasa itu maknanya tidak terbatas. Nah, ya, maka di dalam Islam para ulama mengatakan kita lebih afdolnya menggunakan istilah istilahnya yang syar'i, bahasa syar'inya. Saum, nopo, siam, ya. Itu lebih baik. Walaupun kalau jenengan bilang poso ya nggak masalah gitu, ya. Tapi afdolnya, lebih baiknya kita yang paham, ya, sudah sesok saum, ya, sesok siam, itu lebih afdol, ya. Kenapa? Di satu sisi menggunakan kata-kata yang syar'i atau istilah yang syar'i, dia mendapatkan pahala, ya. Jadi jenengan nyebut siam itu karena bahasa siam ini ada di dalam Al-Quran, maka dia bahasa syar'i, maka para ulama mengatakan apa? Dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena lebih menyukai istilah yang Allah Subhanahu wa taala pakai untuk menyebutkan istilah itu. Tapi sekalian, istilah siam atau saum atau puasa itu di dalam Islam maknanya adalah
maknanya adalah apa? Definisinya adalah al-imsaku. Nah, itu secara bahasa. Jadi secara bahasa itu adalah imsak. Imsak itu menahan diri, ya, menahan diri. Dalam masalah imsak itu memang terjadi beberapa perbedaan di kalangan para ulama, ya. Kalau dalam madhab Syafi'iyah, imsak itu harus dilakukan 5 atau 10 menit sebelum masuknya waktu subuh. Nah, ya. Makanya sering setiap Ramadan 10 menit sebelum Ramadan, nah, ya, pasti akan ada pengumuman dari masjid, imsak, nah, ya kan? Imsak, nah, ya. Imsak, lambo Masjid Islamic Center pakai imsak enggak, ya? Itu berlaku di madhab Syafi'iyah khususnya, yang menetapkan 10 menit atau 5 menit sebelum masuknya waktu subuh sudah menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum dan sebagainya, ya. Makanya disebutkan imsak di sini adalah apa? Al-imsaku minal ta'am wasyurbi, minal akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan dari minum, wal jima'i, dan melakukan hubungan suami istri, wal muftirat, dan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dari sejak kapan? Dari sejak terbitnya matahari, sejak terbitnya fajar, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lah maka Bapak Ibu sekalian, namun selain Syafi'iyah, walaupun Syafi'iyah juga masih ada perbedaan, imsak 5 atau 10 menit sebelum masuknya waktu subuh itu bukan langsung menahan diri, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hubungan suami istri, tapi apa? Lebih kepada kehati-hatian, ya. Jadi 5 sampai 10 menit itu ada istilah imsak. Itu sebenarnya bukan langsung ya, kita dengar imsak langsung belas, nggak makan, nggak minum pun imsak. Ya. Tapi anehnya makan ora, minum ora, jima ora, udut, yes. Udutnya masih, kenapa? Urung adzan, ya. Jadi pas kalian, jadi yang benar pengumuman imsak 5-10 menit sebelum masuknya waktu fajar atau waktu subuh itu lebih kepada apa? Al-ihtiyat, lebih kepada bentuk kehati-hatian. Maksudnya apa? Maksudnya yang belum sahur dango sahur, gitu loh. Sing urung rampung dango rampung, itu maksudnya, ya. Jadi bukan langsung plek nggak makan, enggak. Ya, jadi kita itu menahan diri, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan suami istri, dan nggak melakukan perkara-perkara yang membatalkan itu adalah ketika apa? Terdengar suara apa? Adzan. Jadi masuknya waktu fajar itu apa? Ditandai dengan berkumandangnya adzan subuh, ya. Lah pertanyaannya, masjid mana yang menjadi acuan kita? Itu penting, Pak. Ya, ini penting, ya. Maka yang benar, yang masjid yang menjadi acuan kita adalah masjid di mana kita sholat berjamaah. Sholat jamaah kita itu di masjid mana? Itu lebih mendekati, ya. Atau kalau tidak, sesuai dengan jam yang ada di kalender imsakiyah
yang ada di rumah-rumah kita. Tapi kalau patokannya adalah masjid, kita cari masjid yang itu menjadi tempat sholat kita, itu lebih tepat ya. Jangan patokannya kalau sahur golek masjid sing paling keri aja nih, kalau buka cari masjid sing paling dhisik. Ini tentunya nggak benar ya. Ini tentu kalau iftar buka sing paling dhisik yo Irian Jaya. Kok malah 1 jam sebelum udah buka kan? Jadi ini penting ya. Jadi setiap kita itu, Pak, harus menentukan. Karena masjid kita ini kan beda-beda tuh anunya, adanya, ya. Ada yang memang pas adanya, ada yang pas adanya. Ada yang kalau Muhammadiyah dulu pernah ngumumkan ya. Dulu Muhammadiyah, nggak tahu sekarang masih dipakai atau belum. Masih dipakai atau enggak. Dulu Muhammadiyah pernah menetapkan untuk waktu subuh itu mundur 7 menit. Bukan mundur ya, mundur ya. Mundur 7 menit. Saya nggak tahu, coba yang masih berlaku nggak itu. Ya. Artinya kalau jenengan patokannya adalah Masjid Jami Waru ya, itu Muhammadiyah misalnya kan. Dulu Muhammadiyah pernah mengeluarkan edaran waktu subuh Indonesia setelah dihisap oleh tim Ru'yat Hisab dan Falakiyahnya Muhammadiyah, waktu subuh Indonesia itu pernah dikaji oleh Muhammadiyah kecepatan berapa menit? 7 menit kalau tidak salah saya. Sehingga di masjid Muhammadiyah yang saya tahu, kalau itu masih berlaku loh ya, itu kalau waktu subuh dia beda dengan masjid-masjid yang lainnya. Selama berapa menit? 7 menit. Ya, 7 menit. Maka ini tentunya sesuai dengan yang menjadi keyakinan jenengan. Kalau jenengan memang melu Muhammadiyah, ya sudah, berarti apa? Berarti kalau jenengan sholatnya di Masjid Muhammadiyah 7 menit setelah yang lainnya adzan, itu baru apa? Baru adzan. Saya pernah, Pak, karena saya pernah ngisi satu kajian di waktu subuh. Saya telat ya. Jadi saya berangkat dari rumah itu udah adzan. Waduh, telat ini. Ya. Ngisinya di makam haji sana, dekat Masjid Muhammadiyah ya. Saya kira saya udah telat itu ya. Karena saya berangkat dari rumah itu masjid di sekitar saya semuanya sudah apa? Sudah adzan. Wah, ini berarti udah adzan nih sampai. Lah, ternyata sampai saya di masjid itu, saya tanya, udah adzan, Pak? Dereng. Kok dereng? 7 menit. Artinya Masjid Muhammadiyah sebahagian yang saya tahu masih pakai itu. Lah, maka Bapak sekalian, berbeda dengan NU ya. Kalau NU mengatakan apa? Waktu subuh yang sudah dikeluarkan edarannya oleh Kementerian Agama itu sudah masuk waktu subuh. Itu sudah masuk waktu fajar. Artinya ketika jam sekian yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama itu berarti itu sudah masuk fajar. Lah, maka Bapak sekalian, ini penting bagi kita masing-masing ya, bagi kita masing-masing untuk menetapkan acuan masjid itu adalah apa? Masjid yang menurut kita pas adzannya ya. Jangan cari masjid yang muadzinnya lelet. Ya. Nopo meneh subuh ya, muadzin turuse akhirnya adzane nopo ya. Ada lagi kalau maghrib itu pernah saya temui itu. Saya pernah nemui beberapa masjid kalau pas iftar itu muadzinnya iftar kise. Kono pun rampung pun kenyang baru adzan.
Saya bilang, Mas ente keliru. Saya bilang, ya. Karena jamaah di sekitar Anda ini nunggu-nunggu. Adannya kok urung adan. Lah, ternyata muadzinnya maam sen opal ustadmu. Lah bukan masalah jenengan maam kok, jenengan boleh minum aja dulu ya. Untuk membatalkan karena sudah masuk waktu, Anda minum dulu. Baru langsung adan. Jangan ente minum maam pastel ya. Jamaahnya di adan ya. Nah, ini maka penting ya. Makanya pentingnya kita itu punya muadzin yang benar-benar disiplin. Makanya dulu dalam pemerintahan Islam pada masa-masa dulu ya, ketika era kekhalifahan sejak era Rasulullah sampai eranya Turki Utsmani, muadzin itu pegawai negeri, Pak. Imam masjid dan muadzin itu pegawai negeri, PSN, PNS, PSN beda lagi ya, proyek strategis ya. Ya minimal kalau sekarang P3K lah. Ya. Supaya apa? Supaya imam dan muadzinnya itu betul-betul menjalankan apa? Pekerjaannya. Karena dia dibayar oleh negara, dia pegawai negeri. Jenengan kalau ke Malaysia, Pak, hampir semua imam dan muadzin itu diangkat menjadi apa? Pegawai. Makanya banyak orang Indonesia yang kerja di Malaysia jadi apa? Muadzin. Dan itu digaji oleh negara, Lah, kita yang di Indonesia ini yang problematik, angel ya. Muadzinnya yang penting apa? Relawan. Akhirnya muadzinnya sasae, ya. Kalau pas lagi mood, pas jadwal tepat dia. Kalau lagi dia muadzinnya pas lagi berantem karo bojone, males-malesan, orang mangkat, kan? Repot jadinya. Nah, ya, maka nanti ke depannya saya berharap Masjid Islamic Center Siwal ini ya sudah harus memiliki ya, imam tetap dan muadzin tetap, sehingga ketika sudah masuk waktu adzan jangan sopo sing ngajan, wah bingungin, ya. Karena sudah ada muadzinnya, langsung gaji sopo tat, ajukan ke Prabowo. Mana tahu kan cair ya. Jadi pas kalian ini penting ya. Jadi nanti kita kalau pas saum Ramadan kita jadikan masjid acuan. Oh kita ini masjid yang saya yakini tepat, muadzinnya nggak lelet, nggak lupa, nggak kecepatan dia kalau pas waktu sudah masuk waktu. Maka apa? Ini yang menjadi acuan kita. Sehingga kalau ternyata ada masjid yang belum adzan atau itu ya sudah kita nggak ikut itu ya. Karena kadang begini, misalnya ya, yang menjadi acuan kita misalnya Masjid Islamic Center misalnya. Kita di rumah, saya pokoknya patokannya Islamic Center. Karena di Islamic Center muadzinnya pas misalnya. Sudah, ketika jenengan nunggu berbuka, ada masjid yang lain pun Allahu Akbar. Jenengan bilang, Bu, pun adzan. Nunggu Islamic Center. Karena itu yang menjadi patokan kita. Karena kadang masjid kita ini kayak ini, Pak. Saya kadang juga lihat itu ya. Ada kalau waktu subuh saya lihat di Purbayan itu lebih maju kadang 3 menit sampai 5 menit, Pak. Jadi waktu subuh itu liane urung adzan. Kono pun adzan dhewe. Gitu iki. Apa muadzine ngelindur atau muadzin awal jadi anget-angete, nah ini kan repot jadinya. Padahal saya lihat masjid-masjid yang lain belum ada yang dengar adzan, baru 3 menit berikutnya baru ada yang baru adzan serentak. Berarti kan ini jangan-jangan jamnya di masjidnya itu kemungkinan kecepatan ya. Ini jadi itu bukan berarti apa?
kita sudah tidak boleh makan dan minum. Itu lebihnya kepada apa, Pak? Lebih kepada kehati-hatian. Jadi kita baru diharamkan oleh Allah makan, minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan itu ketika masuknya waktu fajar, yaitu dengan dikumandangkannya apa? Adzan subuh. Adapun 10 menit ada bunyi imsak itu sebatas peringatan, kehati-hatian bagi yang belum puasa, belum sahur dan sahur, yang belum serampung disegerakan rampung, karena 10 menit lagi sudah masuk waktu subuh. Kemudian ingat Pak sekalian, ternyata para ulama juga menekankan menahan diri dalam berpuasa itu tidak hanya menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa kita, tapi juga menahan diri dari perkara-perkara yang akan membatalkan pahala ibadah puasa kita. Jadi perlu diingatkan, Pak ya. Jadi puasa itu, Pak, nggak hanya sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasanya, makan, minum, jima, dan yang lain-lainnya, tapi juga apa? Kita juga diperintahkan untuk menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Puasanya sah, tapi nggak dapat apa, Pak? Nggak dapat pahala. Apa kata Rasulullah? Rubba so'imin, kata Rasulullah, laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang saum, kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan, nggak dapat apa-apa dari puasa Ramadannya kecuali kecuali lapar dan dahaga. Eman-eman Pak? Eman-eman betul. Eman-eman itu ibarat jenengan kerja di proyek sebulan muput orang itu gaji, ya. Pada jenengan pun kerja pun, tapi ketika gajian kata kontraktornya, mohon maaf Mas, jenengan nggak dapet gaji. Nah, apa? Ada kesalahan-kesalahan jenengan yang memang nggak layak untuk digaji, kan? Lah, maka Pak, ini juga penting ya. Makanya puasa Ramadan itu, Pak, nggak hanya sekedar puasa mulut, nggak makan, nggak minum, ya, tapi juga puasa mulut dari ghibah, ya, terutama ibu-ibu ya. Nah, itu seringkali ya, mumpung poso ya, ora umbah-umbah, ora masak, ora akhirnya nongkrong neng tonggo ya, nonggo ya, karena poso ya, isah-isah ora, umbah-umbah ora ya. Akhirnya kerjanya jam itu nongkrong, nonggo. Nah, kalau nonggo ngopo, mulailah tuh gibahi, ngerasani fulan, ngerasani kono, ngerasani buri omai, ngerasani, sudah pagi-pagi sudah ghibah, pagi-pagi sudah nyerita. Ini sama aja ya, puasanya nggak dapat apa-apa, mau puasa ngerasani orang, ya kan? Apa lagi? Kita yang bapak-bapak juga ya, Ramadan puasa mata, ya, puasa penglihatan. Jadi usahakan Ramadan TV mati, poso TV-nya, ya. Apalagi sosmed, sosial media kita itu sering-sering dipuasakan. Apa meneh TikTok, YouTube, apalagi ya, Instagram, ya. Supaya apa? Supaya ketika kita berpuasa tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini kadang-kadang poso Mas, poso
ning omah dangdutan, ning omah sing ditonton film India, ya film India udele ketok joget-joget ngene-ngene, ya. Poso tontonane drakor, ya. Drama Korea, ya. Nah ini berarti apa? Ini sama saja puasa, tapi sing didelok iklan sabun Lux. Ini ini berarti Mbak, kita khawatir naudzubillah min dalik. Makanya kita lihat tuh hadisnya, Mbak. Man soma Ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban. Ihtisaban itu bukan hanya sekedar maknanya mengharap pahala, enggak. Ihtisab itu berhati-hati, bener-bener jogo, jangan sampai pahala puasa kita hilang. Nah ini penting ya. Jadi oleh sebab itu Bapak-bapak ya, maka mari kita berpuasa Ramadan itu betul-betul sempurna ya. Jadi puasanya zohirat buah batinan ya. Jadi usahakan ya. Diusahakan ketika Ramadan nanti kita puasa penglihatan ya. Puasa penglihatan itu bukan berarti merentok, enggak ya. Artinya jangan sampai melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan juga sama ya. Jangan sampai pas puasa Ramadan selalu yang didengarkan Allah, ya. Dangdut koplo, ya. Dangdut Sera, Via Valen. Lapa Ustaz apa? Itu akhirnya, Mbak. Jadi Ramadan nih ngurungoke. Nah, kalau Ramadan ya yang didengarkan Allah bacaan Al-Qur'an. Jangan dangdutan wae. Nah, ini tentunya khawatir kita nggak dapat apa-apa dari puasa kita kecuali lapar dan dahaga. Naudzubillah min dalik. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan masuknya waktu Ramadan ya. Kemarin sudah pernah saya singgung ya, bahwasanya di dalam Islam para ulama memiliki dua pendapat. Hilal ya, terbitnya hilal, terbitnya bulan baru di ujung bulan Sya'ban ya, itu kan ya. Adapun selain kelompok yang pertama ini, ada kelompok yang kedua namanya kelompok hisab ya, yaitu metode hisab yang mana mereka mengatakan melihat munculnya denyuman bulan baru itu nggak harus dengan mata kepala langsung, tapi cukup dengan apa? Hitung-hitungan falakiyah, cukup dengan hitungan hisab. Dan itulah metode ini yang diambil oleh Muhammadiyah kalau di Indonesia, ya. Sehingga Muhammadiyah sudah bisa memastikan puasa 1 Ramadan jatuh 1 Maret. Nah ya, itu udah bisa. Bahkan Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Syawal jatuh tanggal 31 Maret. Itu udah bisa. Sehingga Muhammadiyah nggak perlu kok di akhir Sya'ban ya, melu-melu neng pantai, melu-melu neng atas gunung, delok-delok wis rasa. Kenapa? Pencetol. Gitu dia. Tapi mayoritas ulama nggak demikian. Hisab itu sebagai acuan. Ya, mohon maaf saya berdiri. Jadi hitungan hisab itu sebagai acuan.
Realnya terjadi atau tidak itu nanti dibuktikan ketika ru'yatul hilal. Makanya sudah diumumkan oleh pemerintah Indonesia, oleh Kementerian Agama, sidang ru'yat wal isbat itu akan dilaksanakan tanggal 28 Februari. 28 Februari itu bertepatan dengan 29 Sya'ban, ya, sehingga nanti pemerintah biasanya sudah menetapkan sekian puluh titik, ya, dari mulai Papua sampai yang namanya apa? Aceh. Makanya pengumuman isbat itu biasanya sekitar jam tujuan, Mbak, ya, jam 7 atau menjelang setengah 8 tuh baru pengumuman pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah nunggu laporan dari Aceh, ya kan? Padahal antara waktu maghrib Jakarta dengan Aceh itu 1 jam. Ya, jadi kalau sekarang, ya, tadi kita maghribnya jam berapa itu? Oh, ya. Tadi kita misalnya maghribnya jam 18 lewat 5 misalnya, ya, lewat 5 menit, ya, jam 6 lewat 5 menit. Di Aceh itu jam 7 lewat 5 menit tadi itu baru apa namanya, baru waktu masuk waktu maghrib. Nah, jadi kita ini udah hampir isya. Di Aceh itu baru persiapan sholat maghrib. Makanya seringkali kita tuh deg-degan, wes arep isya, ya, pemerintah belum mengumumkan. Kenapa pemerintah masih nunggu tuh laporan dari Aceh? Kelihatan orang, ya, urung maghrib, ya. Nah, ini dia. Jadi perbedaan seperti itu, ya. Nah, namun biasanya pemerintah sebelum masuknya waktu isya itu biasanya sudah segera diumumkan, karena tinggal nunggu di Aceh aja. Aceh mengatakan nggak terlihat, sudah berarti tidak terlihat. Namun kalau tadi saya lihat dari hitungan hisabnya, ada kemungkinan tanggal 28 sore itu kemungkinan besar kelihatan apa? Kelihatan apa namanya, hilalnya. Kalau dihitung dari hisabnya, ya. Kenapa? Karena sudah di atas 3 derajat. Maksimal itu 6 derajat, ya. Kalau hitungan apa namanya, hisab global itu hilal bisa dilihat kalau dia sudah 6 derajat di atas ufuk atau minim di atas 3 derajat. Tadi saya lihat hitungannya hisab Muhammadiyah dan pemerintah 28 sore posisi hilal itu sudah di atas 3,5 derajat. Berarti ada kemungkinan akan terlihat hilal di sore 28, sehingga bukan dipastikan, ya. Bisa diasumsikan sementara insya Allah Ramadannya bakalan apa? Sama, ya. Jadi sama-sama tanggal 1 Maret. Karena posisi hilal sudah di atas 3 derajat. Itu sama hitungannya antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Tapi biasanya kalau di bawah 2 derajat, itu pasti akan terjadi perbedaan. Tapi sekalian ini penting, ya. Sehingga tentunya, namun demikian, kalau kita mengikut makosid syariahnya, agar umat Islam ini bersatu, ya, dalam pelaksanaan puasa dan Idul Fitri, seharusnya memang kemarin sudah saya sampaikan, ya, afdolnya pemerintah Indonesia itu menetapkan satu saja. Mana? Apa mau diambil yang Muhammadiyahnya atau yang mau diambil ru'yatnya? Supaya apa? Supaya kedepannya tidak ada lagi, ya, kita puasa terpisah 2 kelompok. Nanti ba'do juga berbeda 2 kelompok. Kenapa? Itu hanya terjadi di mana, Pak? Hanya terjadi di mana? Hanya terjadi di Indonesia. Di luar Indonesia nggak ada, Pak. Jadi coba cek di Malaysia. Tanya orang yang kerja di Malaysia. Apa pernah di Malaysia ba'dane loro ora ono, ya. Jadi tanya di Brunei Darussalam, ya. Apa pernah ada di Brunei Darussalam posone loro nggak ada. Indonesia itu saking toleransinya itu.
pemerintah kita itu ya. Wallahu a'lam ya. Kemudian yang selanjutnya ini penting juga ya. Kita berpuasa Ramadan ini, Pak. Terutama ketika kita membawa anak-anak ke masjid. Ini penting ya. Seringkali saya mendapatkan ibadah kita di bulan Ramadan, terutama sholat taraweh itu terganggu kehusuannya. Ini penting ya. Disebabkan apa? Banyak orang tua bawa anak ke masjid tapi nggak tanggung jawab ya. Tekan masjid di colke ya. Sehingga anak guyu lari, bahkan naik mimbar halo ya. Apa ora remuk wih ya. Lah ini saya ingatkan, Pak. Tidak dilarang membawa anak-anak ke masjid, karena itu sebagai bentuk tarbiyah kita, itu sebagai bentuk pendidikan kita, itu sebagai bentuk kita mengajarkan kita kalau bawa anak ke masjid itu juga diatur, juga di manage. Rasulullah tuh sampai digendong sama Rasulullah supaya Hasan dan Husain tuh enggak lari kemana-mana. Lah sekarang ini, Pak, apalagi Ramadan, kabeh bawa anak tekan masjid dicolpe, wah, pas sholat taraweh mengguri berantem nangis bengok, sehingga mami jadi budrak. Lah ini penting ya, nanti jenengan di masjid manapun perlu kita sampaikan, Pak. Karena ibadah sholat itu nggak hanya sebatas kita sholat, Pak. Kita butuh kehusuan. Jadi kalau pas sholat ngerungok anak lari lompat, tapi ada lagi yang lebih, yang anaknya terlalu apa ya, bukan operasi ya. Oh, itu sholat itu pas sujud ditendang. Kok diseneni mboke ora trimo. Kok anaknya diingatke pake ora trimo. Sesuk ora teko masjid ya. Ora apa maju. Imame terlalu, masa anak lari kono diseneni. Ojo lari. Sapa sing ora keloro-loro? Bukan masalah keloro-lorone. Lah kowe juga mbok keloro-loro. Makmum ki lho. Iya betul, Bu. Nggih, kurang Bu ya. Jenengan ora mboten krungu ya. Jadi ini penting ya. Jadi nanti kalau pas Ramadan, Mbak, bawa anak ke masjid. Ayo le, masjid. Tapi nanti di masjid diam. Enggak boleh lari-lari ya. Karena orang mau sholat. Pak, Gibi. Nah, kalau nanti diajak temen jalan-jalan, wis, duduk ini ya. Nah itu penting ya, supaya Bapak sekalian, supaya kita menjaga keutamaan dan kehusuan sholat di masjid dengan menjaga anak-anak kita. Bukan berarti saya melarang, Mbak, enggak. Ya. Adapun perkataan Salahuddin Al-Ayyubi yang mengatakan Islam bakalan hancur kalau nggak kedengaran lagi teriak-teriak anak di masjid, itu keliru. Kemudian akhirnya apa? Oh, Salahuddin wae oleh keo anak-anak teriak, akhirnya apa? Dicolke teriak-teriak dewe lah. Itu bukan perkataan, bukan dalil. Ya. Maksudnya Salahuddin itu bukan teriak-teriak, tidak lagi mendengar canda tawanya anak-anak. Itu maksudnya apa? Mereka ada di masjid dan tidak mengganggu orang-orang di masjid, tapi apa? Kita dengar canda-canda anak-anak kita di masjid yang tidak mengganggu ibadah sholatnya orang lain. Jadi ini penting supaya nanti kita memperhatikan ya. Dan masih banyak lagi tentunya Bapak sekalian hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan ya, yang nanti perlu kita pelajari bersama, termasuk saya mengingatkan bulan Ramadan itu bukan bulan untuk balas dendam ya ketika iftar ya. Jadi seringkali kita pas mau iftar itu
Apalagi tahun ini kemungkinan akan berdiri di mana-mana orang jual takjil ya. Sehingga nanti orang kalau pas Ramadan itu, menjelang Ramadan sudah ya, pinginnya semuanya diminum. Tuku es jeruk, es teh jumbo, ya, es degan, es kolak, es semua ya. Akhirnya pas maghrib kabeh disikat, nah ya. Kok pas Arab sholat maghrib, nah ya. Ngantuk. Nah ya. Kalau diajak taraweh, imamnya bacaannya sak malam sak juz, kesuwen wi ngopo sak juz. Nah ya. Bahkan jangankan sak juz, Mbak, imam baca wadduha aja di eling ke kok kulhu waile. Oh ya. Bayangkan tuh baru baca wadduha, apa meneh baca Al-Baqarah alif lam mim. Langsung diingatkan kul waile, padahal imamnya bar alif lam mim ruku. Kalau jenengan mau cepat, Mbak, sholat taraweh ya melu neng Blitar kono. Oh ya. Neng pondoke bapake Gus Ikdam, namanya pondok apa itu? Itu monggo jenengan melu kono tiap malam sholat 23 rakaat 7 menit. Nah, 23 rakaat 7 menit itu sholat taraweh tercepat neng dunyo. Oh ya. Bahkan entuk muri ya. 23 rakaat 7 menit. Wih, bacaannya saya pernah ngikuti, Mbak, tapi nggak yang di sana, nggak di Blitar, saya ngikutinya di Purwodadi. Wah, bacaannya, Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kan amin ya, aminnya kan sana nggak amin. Kaget saya. Amin. Ya. Saya 2 rakaat ikut, Pak, langsung cabut saya. Kenapa? Nggak kuat. Kita baru rukuk, baru mau rukuk dah tinggal. Kita baru sujud. Wah, bacaannya, Pak, satu napas betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kaget sih. Di sholat opo. Bukan lagi sholat tol ya, Pak. Petir. Nah, maka Pak sekalian, kita nggak usah yang panjang-panjang 23 rakaat, 11 tapi nopo tartil ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita nanti berpuasa di bulan Ramadan, dan Allah keluarkan kita daripada bulan Ramadan mendapatkan pahala dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya atas nama pribadi yang mengisi di Masjid Islamic Center Siwal ini, kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu kembali insya Allah nanti setelah Ramadan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.